Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya nih kelas 4B? Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Kalian semuanya sehat-sehat dalam lindungan Allah. Oke anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Kalian siapkan buku tematiknya, tema 4C ya, dan juga buku tulisnya serta alat-alat tulisnya ya. Nanti kalau ada yang penting kalian catat. Semoga kita semua ya segera dapat belajar bersama-sama di sekolah ya anak-anak ya, bersama teman-teman kalian, sama ibu guru di sekolah. Kita semua berdoa agar virus corona ini segera berlalu. Baik anak-anak, kita mulai saja ya. Kalian buka buku tematik kamu, yaitu halaman 16 ya. Halaman 16. Tematik 4C yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Ya, kita mulai pada pembelajaran ketiga. Itu ada di buku halaman 16 ya. Nah, kalian lihat gambar yang ada di sini nih. Nina dan teman-temannya bermain lempar bola di taman yang sejuk. Pepohonan melindungi mereka dari sengatan matahari secara langsung. Nah, kalian lihat ini. Mereka semua bermain ya di taman. Kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan jika udara bersih? Nah, ini lihat, ada yang main bola ya. Kamu bisa main di sini, bisa olahraga apa, senam ya. Macam-macam kamu bisa lihatnya. Iya. Mengidentifikasi ya, kita langsung aja mengidentifikasi ya fungsi bagian tumbuhan. Nah, ini tumbuhan ini anak-anak ya. Fungsi bagian tumbuhan. Tumbuhan itu bagian-bagiannya satu adalah apa nih? Akar ya. Akar itu adanya di dalam tanah. Setelah akar lalu batang ya, ini batang. Lalu daun. Ya, daun nih warnanya hijau. Lalu bunga dan buah ya. Bagian tumbuhan itu 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 itu bunga dan buah ya. Coba kita baca satu persatu. Akar berguna untuk menyerap air dari dalam tanah ya. Lalu batang, nah ini batang ya. Batang ini berguna untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lain. Lalu daun biasanya berwarna hijau ya. Ini untuk membuat makanan, fotosintesis ya, daun. Lalu bunga itu gunanya untuk apa? Berkembang biakan. Setelah bunga, buah. Nah, buah berguna untuk melindungi biji. Lalu biji sebagai calon tumbuhan baru. Nah, itulah bagian-bagian tumbuhan. 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga, 5 buah
Ya, nanti akan dijelaskan fungsinya satu per satu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis akar. Nah, A, akar serabut. Nih akar. Ini ya. Contoh akar serabut seperti ini. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Tumbuhan berkeping satu itu contohnya apa? Nah, padi, jagung, kelapa, ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini gambar nih. Ini adalah akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukurannya kecil. Oke, kita lanjutkan jenis-jenis akar. Nah, yang B adalah akar tunggang. Ya, akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Tumbuhan berkeping dua contohnya mangga, jambu, ya, banyak lagi. Terus apa? Kacang tanah itu berkeping dua. Bijinya bisa dibelah dua. Nah, ini contohnya nih. Gambarnya nih. Akar tunggang seperti ini. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar, nih akar besarnya nih, ya. Dan akar-akar lainnya merupakan cabang dari akar utama, ya. Guru ulang nih, ini akar tunggang seperti ini. Jadi ada akar yang besar, nih akar besar. Terus ada lagi akar-akar cabangnya, nih akar cabang, ya. Nah, inilah yang disebut akar tunggang. Oke, kita lanjutkan jenis akar. Oh ya, akar tunggang sudah, kita lanjutkan. Fungsi dari akar. Nih fungsinya. Gunanya akar itu untuk apa? Satu, untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan, ya. Jadi ada akar yang menyimpan cadangan makanan seperti singkong, ubi, tales, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk akar yang lain pada tumbuhan tertentu. Nah, ini bentuk, ya, bentuk tumbuhan lain selain akar serabut tunggang, ada juga akar gantung. Nah, ini akar gantung. Nih, akar gantung, ya. Atau akar udara. Fungsinya untuk mengambil uap air dari udara, ya. Fungsinya akar ini adalah untuk mengambil uap air dan dari udara. Ya, contohnya apa? Pohon beringin. Nah, kamu bisa lihat pohon beringin akarnya gantung semua, ya. Nah, ada lagi nih. Ini adalah contoh akar napas, ya. Lihat. Fungsinya untuk apa? Akar napas. Ini akar napasnya anak-anak. Untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam, ya. Contohnya yaitu pohon bakau jenis api-api, ya. Nih, ya. Ini adalah akar napas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada lagi bentuk akar papan. Nih akar papan anak-anak nih, lihat. Kalau kamu sering jalan-jalan, ya, ini ada akar seperti ini, ya, akar papan atau akar banir. Fungsinya apa? Fungsinya membentuk tegaknya tumbuhan, ya. Jadi tumbuhannya bisa tegak. Contohnya akar pohon kenari dan pohon randu, ya. Nah, ini akar papan, ya, untuk menegakkan tumbuhan. Di sini dicontohkan adalah pohon kenari dan pohon randu, pohon kapuk. Oke. Nah, kalau ini akar tunjang, nih anak-anak, ini akar tunjang. Ya.
Fungsinya untuk apa akar tunjang? Sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Agar tidak roboh, ya. Nah, contohnya yaitu akar pohon bakau dan pandan. Nah, pandan ini banyak ya, di rumah kita suka ada tuh pandan. Akarnya seperti ini kelihatan, ya. Sehingga tumbuhannya tidak mudah roboh. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah batang. Ya, batang nih batang. Setelah akar, batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ya, kalau akar di dalam tanah, kalau batang sudah di atas tanah. Ya, fungsi dari batang. Gunanya batang itu untuk apa? Satu, untuk menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Itu melalui batang. Lalu yang kedua apa fungsinya? Batang itu yaitu tempat tumbuhnya daun dan bunga serta buah, ya. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Lalu ketiga fungsinya apa batang itu? Tempat menyimpan cadangan makanan, ya, pada beberapa jenis tanaman tertentu. Misalnya tanaman tebu. Nah, tanaman tebu itu batangnya manis, ya, maka bisa dipakai untuk membuat gula pasir. Jadi ada zat makannya di dalam batang. Oke, lanjut. Jenis-jenis batang. Nah, jenis-jenis batang. A. Batang berkayu. Ya. Memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Ya, jadi keras nih, batangnya keras. Ya, karena kandungan airnya sedikit. Contohnya apa? Misalnya pohon jati, pohon mangga, pohon beringin. Nah, itu adalah contoh batang yang berkayu. Oke, lanjut. Batang basah. Nah, batang basah dan berongga. Ya. Nih, berstruktur lunak. Kenapa? Karena mengandung lebih banyak air dan udara. Nih, batangnya lunak, ya. Contohnya misalnya bayam, ya, sering disayur ya anak-anak ya, sama batang-batangnya, ya, bisa kita makan, ya. Nah, karena lunak, lain dengan batang yang berkayu keras nggak bisa dimakan. Nah, lalu pohon kacang itu juga lunak, jagung dan bambu, ya, ini berair. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ketiga adalah daun. Nah, ini daun nih. Daun tuh biasanya warnanya hijau, ya. Daun berfungsi tempat fotosintesis. Apa sintesis? Fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan, ya. Nanti akan dijelaskan. Oke, kita lanjutkan. Nah, fungsi dari daun. Fungsinya apa sih daun itu? Gunanya apa sih? Nah, satu, sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi kalau tumbuhan itu masak sendiri, ya. Oke, yang kedua, daun berfungsi sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, fungsi daun sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Ya, itulah fungsi dari daun. Tempat fotosintesis, tempat penguapan air, dan alat pernapasan pada tumbuhan. Oke, kita lanjutkan.
Nah, daun dapat dibedakan berdasarkan tulang daun. Ini tulang daun itu ini yang ada di dalam daun. Ini tulangnya, tulang. Ya, tulang. Nah, dapat dibedakan berdasarkan tulang daun. Pertama, tulang daun menyirip. Nah, kalian lihat ini. Tulang daunnya menyirip seperti sirip ikan, ya. Kamu bisa lihat banyak contoh-contoh daun yang tulang menyirip. Ya. Di rumah kita pasti ada tanaman yang tulang daunnya menyirip. Nah, kalau ini tulang daun menjari. Nah, pohon daun apanya, Nak? Daun pepaya. Nih lihat. Nih, tulang daunnya menjari seperti jari kita, ya. Maka disebut tulang daun menjari. Ini tulang daun sejajar. Nih, ini apa, Nana? Ini adalah jagung, ya. Jagung itu daunnya adalah menjari, jadi sejajar, ya. Daun jagung ini sejajar, ini ke sini sejajar, sama dengan daun padi, ya. Tulang daunnya sejajar. Nah, ini tulang daun melengkung, nih daun sirih ini anak-anak. Nih tulang daunnya melengkung, nih ya, ini melengkung. Ini melengkung, ini melengkung, ini melengkung. Ya. Nah, inilah daun yang dibedakan berdasarkan tulang daun. Jadi ada daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, tulang daun melengkung. Oke, kita lanjutkan. Ya, keempat yaitu buah dan biji. Ya, bagian tumbuhan keempat yaitu buah dan biji. Ini buah, ini contohnya buah apanya, Nana? Alpukat, ya. Ya. Satu, buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan biak, ya. Berulang, buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Ya. Lalu putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Ya, buku ulang yang keempat ya anak ya. Ya, buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik itu adanya di dalam bunga, ya. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Lalu biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, maka ini adalah bagian-bagian buah, ya. Ini kulit buah. Nih, ya, ini kulit buah. Lalu ini biji yang ada di dalam buah. Lalu ini daging buah. Biasanya yang kita makan apanya, Nana? Bijinya atau daging buahnya atau kulit buahnya? Tentunya adalah daging buahnya. Ada yang rasa manis, ada yang rasa asam, ada yang agak-agak pahit dan sebagainya, ya. Nah, ini semuanya adalah ciptaan Allah, ya, ciptaan Tuhan untuk manusia, untuk dinikmati oleh kita semua. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita akan mengamati cara menjaga kelestarian alam di Indonesia, ya. Supaya alam kita lestari harus kita jaga. Bagaimana caranya? Nah, ini apa bentuk kegiatan menjaga kelestarian di lingkungan kamu di rumah? Ya, nih banyak ya anak-anak. Kita dapat menjaga kelestarian lingkungan di rumah dengan cara menanam dan merawat tanaman. Kalian tahu ya, tanaman itu sangat bermanfaat untuk kita semua, ya, karena menjadikan udara di sekitar kita menjadi segar. Tanaman itu menghasilkan udara yang segar. Untuk itu harus kita rawat, ya, harus kita rawat. Nah, bagaimana cara merawatnya? Ya, diberi air, ya, diberi pupuk,
dibasmi hamanya. Nah, kita lanjutkan cara membuat pertanyaan ya. Kita sekarang sampai ke cara membuat pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya, ya. Oke. Nah, fungsi penggunaan beberapa kata tanya, ya. Mari kita perhatikan satu persatu. Pertama adalah apa. Ini contoh kata tanya apa. Ini berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaan yang menggunakan apa? Nih, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, ini lihat, kamu perhatikan. Ini kata tanyanya apa, lalu di belakang ada tanda tanyanya. Ya. Kata tanya selanjutnya yaitu berapa. Nah, berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah, ya. Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan dipelihara Bapak? Nah, ini berapa? Ya, berapa? Jawabnya banyak, misalnya 10, 5, ya. Nah, belakangnya juga ada tanda tanyanya. Oke. Kata tanya selanjutnya yaitu siapa. Nah, siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Ini contoh pertanyaannya. Nih. Siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, siapa? Siapa, ya? Tanyakan orang tentunya, ya. Siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, ini menggunakan siapa? Karena ditanya orang atau pelakunya. Oke, kita lanjutkan. Di mana? Nah, kata tanya di mana? Nih. Di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Ya, contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Nih, di mana? Nah, bisa dijawab di pasar, di toko, atau di mana, ya. Jadi fungsinya untuk menanyakan tempat, ya. Lalu yang kelima, kapan? Ini juga kata tanya, kapan? Fungsinya untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Nah, kapan? Bisa jawab tadi pagi, tadi malam, jam 6, jam 7. Nah, itu waktu, ya. Jadi kapan itu untuk menanyakan waktu. Oke, kita lanjutkan. Mengapa? Nah, mengapa? Ini juga kata tanya, mengapa? Fungsinya untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Ya, sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan dipelihara Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, pasti menanyakan sebabnya. Kenapa? Mengapa? Mengapa kandang hewan dipelihara Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, supaya hewannya sehat, misalnya seperti itu, ya. Jadi ada sebabnya. Sebabnya apa kok kandang itu dibersihkan? Nah, pertanyaannya seperti ini. Mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, ini, ya. Yang selanjutnya itu 7, bagaimana? Nah, bagaimana juga termasuk kata
tanya. Fungsinya untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa, ya. Contoh pertanyaan, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, caranya gimana? Ya, berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa itu. Caranya, ya. Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, ini menggunakan kata bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita sampai ke pembelajaran 4, ya. Itu pada halaman berapa anak-anak? Coba kita cari halaman 22. Pembelajaran 4 itu ada di halaman 22. Silakan kamu buka kalian, ya. Buku kalian. Oke. Nah, berikut ini kegiatan keluarga Nina merawat tumbuhan di lingkungan rumahnya. Nah, ini rumah Nina, ya. Lihat sangat asri, sangat indah, ya, karena dipelihara oleh keluarga Nina. Apa manfaat kegiatan Nina dan keluarganya? Tentu ada manfaatnya, ya. Manfaatnya kegiatan Nina adalah menghasilkan udara yang segar. Halaman berapa? Oke. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Nah, kamu lihat ini anak-anak. Nih. Ini pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara jadi segar, ya. Itu salah satu manfaat tumbuhan, ya. Udara di sekitar kita menjadi segar. Nah, sekarang kita membedakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Setiap orang punya hak dan juga kewajiban, baik terhadap tanaman juga seperti itu, ya. Nah, memperoleh udara segar atau mendapatkan oksigen itu merupakan hak kita semua, ya. Jadi hak kita itu mendapatkan udara segar, mendapatkan oksigen, ya. Itu adalah hak kita terhadap tumbuhan. Oke, lanjut. Kita juga berkewajiban merawat tanaman. Merawat tanaman bagaimana caranya? Ya, menyirami, memberi pupuk secara teratur, dan juga kalau tanamannya banyak hamanya, kita bersihkan hamanya, ya. Itu adalah kewajiban kita. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya. Kita mendapatkan hak kita terhadap tanaman tadi apa? Mendapat udara segar, mendapat oksigen. Kewajiban kita juga harus dilaksanakan, menyirami, memberi pupuk, dan juga membasmi hama. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak, ya, mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat, ya, seperti ini. Oke, lanjutkan. Sekarang menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Bagaimana sih pertanyaan yang baik? Nah, ini ciri-cirinya. 1. Pertanyaan sesuai dengan topik. Pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. 2. Pertanyaan diawali kata tanya. Ya, apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan di pembelajaran yang pertama tadi. Yang ketiga yaitu diakhiri dengan tanda tanya, ya. Jadi kalau membuat kata tanya pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya di belakang. Yang keempat,
pertanyaannya menggunakan bahasa yang sopan. Ya, anak-anak ya. Itulah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Sesuai dengan topik, diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya, ya, dan juga menggunakan bahasa yang sopan. Nah, itulah penjelasan Bu Guru pada pembelajaran 3 dan 4. Semoga kalian semua dapat memahami. Terima kasih anak-anak. Semangat belajar ya.